Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam kuliah online mata kuliah metodologi penelitian. Kuliah ini akan berlangsung dalam 10-15 menit. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama, di mana kita akan lebih banyak membahas tentang konsep-konsep dasar dan filosofi yang melandasi berlangsungnya kegiatan penelitian. Kita akan mulai dengan hubungan antara ilmu pengetahuan dan penelitian. Sebelum lebih jauh, mari kita kenali dulu apa yang terjadi di balik proses penelitian dan apa yang dihasilkan. Ini penting untuk membuka wawasan filosofis dan paradigma kita tentang sebuah penelitian ilmiah. Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan rasa ingin tahu, di mana keingintahuan itu diawali oleh adanya masalah. Masalah tentu banyak dimensinya. Misalnya ketidaktahuan itu juga masalah. Nah, rasa ingin tahu tersebut mendorong manusia untuk selalu berpikir. Proses berpikir terutama yang dilandasi oleh logika ilmiah, ini yang kemudian melahirkan gagasan-gagasan ke arah pemecahan masalah. Ini yang kita sebut sebagai reflective thinking. Dari sini kemudian dilakukan penelitian melalui prosedur-prosedur yang sistematis, rasional dan empiris, sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini memverifikasi fakta, melahirkan dalil dan bahkan teori yang akan memperkuat hasanah ilmu pengetahuan. Dari hasanah ilmu pengetahuan ini kemudian menjadi dasar untuk dilakukan proses berpikir lagi, melakukan penelitian, kemudian mencari teori, dan menjadi dasar lagi untuk melakukan penelitian, dan seterusnya. Ini akan berlangsung terus selama rasa ingin tahu itu masih ada dalam diri manusia. Proses berpikir ilmiah yang kita sebut sebagai reflective thinking tadi, memandu ke arah penggunaan cara-cara ilmiah yang kita sebut metode ilmiah. Proses berpikir ilmiah setidaknya dilandasi oleh dua bentuk penalaran atau logika, yakni penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif merupakan logika pengambilan kesimpulan dari gejala-gejala umum ke khusus. Contoh, misalnya ada dua premis. Premis 1 biasa disebut premis mayor. Semua usaha mikro modalnya kurang dari 50 juta rupiah. Kedua, CV Rahayu adalah usaha mikro. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah CV Rahayu modalnya kurang dari 50 juta rupiah. Dari umum ke khusus. Sebaliknya, penalaran induktif adalah logika pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum. Contoh, gempa bumi dapat mengganggu perekonomian. Banjir bandang dapat mengganggu perekonomian. Karena gempa bumi dan banjir bandang merupakan bencana alam, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah semua bencana alam dapat mengganggu perekonomian. Ini merupakan logika induktif dari khusus ke umum. Metode ilmiah sendiri jelas harus memenuhi kriteria-kriteria yang disebut atau sering disebut sebagai kaidah atau prinsip-prinsip ilmiah. Antara lain, harus berbasis fakta, harus bebas dari prasangka, harus menerapkan prinsip-prinsip analitis, dan harus menggunakan ukuran-ukuran objektif. Ketika kriteria ini sudah ada, maka disusun langkah-langkah yang tentunya sistematis, mulai dari mendefinisikan masalah, survei awal, memformulasikan hipotesis, hingga menyusun laporan. Silakan Anda dalami lebih jauh. Berikut beberapa konsep penting yang perlu kita ketahui untuk mengantarkan pemahaman kita lebih jauh tentang metodologi atau metode penelitian. Di antaranya sebagai contoh adalah soal kebenaran. Muhammad Nazir dalam bukunya Metode Penelitian, salah satu buku referensi yang kita gunakan, dia mengatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh tidak hanya melalui proses ilmiah, tapi bisa juga melalui proses non-ilmiah. Kebenaran yang tidak melalui proses ilmiah ini
disebut sebagai kebenaran non-ilmiah. Contohnya adalah kebetulan, wahyu, common sense atau akal sehat, trial and error, dan seterusnya. Bagaimanapun, kebenaran non-ilmiah ini kendati diyakini sebagai sebuah kebenaran, namun sangat minim penjelasan. Oleh karena itu, dibutuhkan proses ilmiah untuk bisa memverifikasi kebenaran ilmiah tersebut dan menemukan kebenaran ilmiah di dalamnya. Anda mungkin pernah mendengar tentang kisah seorang Indian yang mengalami sakit demam yang tinggi, kemudian dia terjatuh di pinggir sungai dan meminum airnya yang agak kehitaman, dan beberapa saat kemudian dia sembuh. Belakangan diketahui bahwa air yang agak kehitaman itu akibat ada pohon kina yang tumbang di sekitar situ, lalu kemudian bercampur dengan airnya. Ini kemudian orang meyakini bahwa pohon kina yang bercampur dengan air atau air yang dicampur dengan pohon kina itu bisa menyembuhkan sakit demam. Sampai di situ. Tidak ada penjelasan yang lebih. Ini yang disebut sebagai kebenaran non-ilmiah. Karena ditemukan secara kebetulan. Lagi-lagi rasa ingin tahu manusia kemudian mendorong untuk menempuh proses ilmiah dan menyimpulkan bahwa pohon kina ternyata memiliki kandungan-kandungan tertentu yang ampuh untuk mengobati malaria. Inilah kebenaran ilmiah yang mengkonfirmasi kebenaran non-ilmiah yang ditemukan secara kebetulan tadi. Kebenaran ilmiah sendiri setidaknya memiliki 3 sifat. Yang pertama koheren, yakni dia harus sesuai dengan dalil, teori, atau kebenaran lainnya. Jadi dia harus konsisten. Kalau dia tidak sesuai dengan teori, bukan kebenaran ilmiah namanya. Yang kedua, koresponden, yakni dia harus sesuai dengan data, fakta, dan realita. Kalau dia tidak sesuai dengan fakta, berarti bukan kebenaran ilmiah. Yang ketiga adalah pragmatis, atau dia memiliki manfaat secara praktis, atau dia berguna. Konsep lainnya adalah terkait dengan proposisi, teori, dan fakta. Proposisi merupakan sebuah pernyataan logis di mana ada proposisi yang belum diuji dan ada pula proposisi yang telah diuji. Proposisi yang belum diuji kita namakan dia hipotesis. Sementara proposisi yang telah diuji secara empiris kita namakan dia sebagai dalil atau scientific law. Sekumpulan dalil-dalil yang berhubungan secara sistematis itu dia membentuk apa yang kita sebut teori. Teori ini kemudian digunakan untuk menjelaskan fakta dan bahkan bisa memprediksi fakta. Kenapa? Karena teori memang dibangun dari fakta. Oke. Konsep berikutnya adalah metodologi, metode, dan metode penelitian. Konsep ini sering digunakan secara bergantian, bahkan sering disalahartikan. Anda bisa membaca pengertian yang disampaikan di slide. Singkatnya, metode penelitian merupakan pendekatan atau cara ilmiah untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran. Sedangkan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode penelitian. Jadi metodologi itu berasal dari 2 kata, method dan logos. Method adalah metode, logos adalah ilmu. Jadi metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode. Jelas ya? Selanjutnya adalah klasifikasi penelitian. Banyak sekali jenis-jenis penelitian yang dalam berbagai literatur yang kita baca itu dikelompokkan berdasarkan tujuan, berdasarkan metode, berdasarkan data analisis, berdasarkan tingkat eksplanasi, dan sebagainya. Silakan Anda dalami lebih jauh dalam buku-buku referensi yang disarankan. Di sini kita akan menampilkan beberapa klasifikasi penting yang sering dibedakan secara berpasangan. Di antaranya sebagai contoh adalah penelitian dasar dan penelitian terapan. Ini merupakan klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan. Penelitian dasar ditujukan untuk pengembangan teori yang sudah ada atau menemukan teori baru. Sedangkan penelitian terapan ditujukan untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan.
Klasifikasi lainnya adalah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Klasifikasi ini berdasarkan jenis data analisis. Penelitian kualitatif menggunakan data kualitatif seperti kalimat, pernyataan, gambar, skema, dan seterusnya. Sedangkan penelitian kuantitatif menggunakan data kuantitatif, yakni data yang berupa angka atau data yang dapat dikonversi menjadi angka. Klasifikasi yang lain silakan Anda baca dan pelajari lebih jauh. Di slide berikutnya ini ada penelitian berdasarkan metode. Ada penelitian historis yang melakukan evaluasi, verifikasi, dan rekonstruksi terhadap faktor dan fenomena masa lalu. Ada penelitian deskriptif yang mendeskripsikan atau menggambarkan fakta yang terjadi saat ini. Ada juga penelitian eksperimental, yakni melakukan percobaan dengan perlakuan tertentu, baik itu di laboratorium maupun di lapangan. Serta yang keempat adalah penelitian kausal komparatif yang menentukan hubungan sebab akibat, arah hubungan, pengaruh, dan perbandingan antar variabel. Nah, penelitian-penelitian ekonomi kebanyakan berada dalam klasifikasi yang keempat ini. Sebagai penutup untuk pertemuan pertama ini, kita membahas sedikit tentang paradigma penelitian ekonomi. Paradigma penelitian itu sendiri merupakan pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu yang menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, paradigma penelitian sangat tergantung pada aliran filsafat yang dianut. Secara garis besar, ada dua pendekatan paradigmatis dalam menjawab permasalahan penelitian, yakni paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif. Paradigma kuantitatif dibangun berdasarkan filsafat positivisme yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial. Menurut paradigma ini, satu-satunya pengetahuan yang valid adalah ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah pengetahuan yang telah teruji dan terverifikasi secara ilmiah. Sedangkan pendekatan kualitatif lahir dari akar filsafat fenomenologi yang memandang bahwa realitas sosial adalah fenomena yang jamak atau memiliki makna ganda. Oleh karena itu, penelitian harus dilakukan dalam perspektif yang lebih fleksibel, mendalam, dan humanis. Di slide saya tampilkan tabel ya, yang dibagi dalam beberapa dimensi atau aspek filsafat. Ada aspek ontologi, epistemologi, aksiologi, retoris, dan metodologis, masing-masing dengan pertanyaannya dan perspektif dari masing-masing paradigma yang berbeda, baik paradigma kualitatif maupun paradigma kuantitatif. Misalnya dari aspek ontologis, desain dan ruang lingkup untuk paradigma kuantitatif itu dia lebih spesifik, jelas, terinci, dan dia ditentukan sejak awal. Jadi penelitian dalam paradigma kuantitatif dia harus berjalan di atas rel yang sudah ditentukan. Sementara dalam paradigma kualitatif dia lebih umum, fleksibel, dan dia berkembang dalam proses. Demikian juga dalam aspek epistemologis, hubungan dengan responden. Kalau dari paradigma kuantitatif, hubungan penelitian responden itu berjarak, dia tidak dekat, dan hubungannya jangka pendek. Bahkan peneliti bisa saja tidak perlu bertemu dengan respondennya, bahkan tidak perlu mengenal respondennya secara lebih dekat. Dia cukup tahu bahwa responden ini bisa untuk mengisi kuesionernya dan tinggal mengirimkan kuesionernya. Sementara paradigma kualitatif, dia harus lebih dekat, akrab, dan dia harus berempati, dia ikut merasakan apa yang dialami oleh responden, sehingga dia bisa menuliskan atau melakukan pengkajian yang menyeluruh dan lengkap. Karena proses pengkajian dalam paradigma kualitatif itu mulai dari awal hingga akhir penelitian. Polanya akan terbentuk dan berkembang dalam proses itu. Sementara dalam paradigma kuantitatif, dia lebih banyak menggunakan peralatan statistik.
Selebihnya silahkan Anda pelajari lebih jauh. Demikian materi kita hari ini. Kita akan bertemu pada materi selanjutnya di pertemuan kedua tentang masalah penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.